Pernahkah kalian membayangkan, di tengah caci maki dan tuduhan sesat, seorang pria hanya perlu 2 jari untuk meruntuhkan jarak ribuan kilometer antara Surabaya dan Mekah? Saat logika manusia buntu dan kesombongan mulai merajalela, sebuah lubang kecil di dinding masjid menjadi saksi bisu keajaiban yang membungkam dunia. Inilah kisah luar biasa karomah Mbah Bolong, sang penjaga kiblat yang melihat Ka'bah dari sela jari jemarinya. Namun sebelum kita masuk ke inti ceritanya, saya ingin berdoa dengan tulus bagi kalian yang sudah menyisihkan waktu mengklik video ini. Semoga Allah yang maha luas rezekinya membukakan pintu-pintu keberkahan dari arah yang tidak terduga, melunasi segala hutang, dan mengabulkan hajat paling mustahil dalam hidup kalian tahun ini. Bagi yang mengamini doa ini, silakan tulis amin di kolom komentar sebagai saksi niat baik kita bersama. Dan sebagai bentuk dukungan agar konten syiar dan sejarah seperti ini terus hidup, silakan klik tombol subscribe sekarang juga, gratis. Namun dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Mari kita mulai kisahnya. Surabaya pada abad ke-15 adalah tanah yang panas. Bukan hanya karena matahari yang memanggang pesisir utara Jawa, melainkan karena gejolak batin manusia yang sedang mencari arah. Di tengah hiruk-pikuk pembangunan Masjid Ampel, seorang pria bersahaja bernama Son Haji, atau yang nantinya akan abadi dengan sebutan Mbah Bolong, berdiri di depan tembok pengimaman yang masih basah oleh adukan semen. Ia bukan seorang bangsawan, bukan pula ulama yang mengenakan jubah paling mewah. Namun, matanya memiliki ketajaman yang melampaui perhitungan bintang. Di tangannya, sebuah tongkat kayu sederhana menjadi saksi bisu betapa berat beban yang diletakkan Sunan Ampel di pundaknya, menentukan arah kiblat. Ketegangan dimulai ketika berita tentang penentuan arah kiblat itu tersebar ke telinga para ahli falak dan tokoh masyarakat senior. Mereka adalah orang-orang yang merasa telah lama menguasai ilmu bumi dan langit. Bagi mereka, penentuan kiblat adalah soal rumus yang baku, soal hitungan di atas kertas yang tidak boleh diganggu-gugat. Maka, ketika Mbah Bolong menentukan bahwa arah kiblat masjid harus bergeser beberapa derajat ke arah kiri dari perhitungan umum, suara sumbang mulai terdengar seperti dengungan lebah yang mengganggu ketenangan fajar. Di sebuah pendopo tidak jauh dari lokasi masjid, bisik-bisik itu berubah menjadi maki-makian yang tertahan. Seorang ahli falak senior dengan janggut yang memutih memukul meja dengan keras. Ia tidak terima jika seorang pemuda yang dianggapnya baru kemarin sore belajar ilmu ukur berani mengubah tatanan yang sudah diyakini banyak orang. Baginya, Mbah Bolong bukan hanya salah hitung, tapi sudah bertindak lancang. Fitnah pun mulai ditiupkan seperti api yang melalap jerami kering. Kabar burung menyebar ke pasar-pasar, ke dermaga, hingga ke sela-sela rumah bambu warga bahwa Mbah Bolong sedang menyesatkan umat. Mereka bilang, jika sholat dilakukan dengan arah yang salah, maka seluruh amal ibadah warga Surabaya akan terbuang sia-sia ke Laut Utara. Mbah Bolong mendengar semua itu. Ia mendengar bagaimana namanya disebut dengan nada rendah, penuh penghinaan saat ia berjalan menuju masjid. Ia melihat bagaimana kawan-kawan lamanya mulai membuang muka saat berpapasan. Bahkan, keluarga kecilnya pun mulai merasakan imbasnya. Istrinya sering pulang dari sumur umum dengan mata sembab karena tidak tahan mendengar. Suaminya dituduh sebagai tukang sihir atau orang gila yang merusak tatanan agama. Namun, Mbah Bolong hanya diam. Ketundukannya bukan karena takut, melainkan karena ia tahu bahwa kebenaran tidak butuh teriakan untuk diakui. Ia seringkali menghabiskan malam-malamnya dengan bersujud di atas tanah yang dingin, memohon agar ia tidak diberi rasa sombong, dan agar Allah sendiri yang menunjukkan jalan bagi kaum yang sedang ragu. Puncak ketegangan terjadi pada suatu sore yang mendung. Matahari seolah enggan menampakkan diri, menambah kesan suram di pelataran Masjid Ampel yang setengah jadi. Sekelompok massa yang diprovokasi oleh para tokoh yang merasa terancam otoritasnya datang mengepung masjid. Mereka membawa obor dan peralatan pertukangan. Suasana begitu mencekam. Udara terasa berat oleh kemarahan yang dipicu oleh ketidaktahuan. Sang ahli falak senior berdiri paling depan, menudingkan jarinya tepat ke arah wajah Mbah Bolong yang baru saja keluar dari ruang utama masjid. Suara teriakan massa menggema, menuntut agar tembok pengimaman yang dianggap salah arah itu
dibongkar hari itu juga. Mereka berteriak bahwa mereka tidak ingin Shalat menghadap ke dinding kosong yang salah sasaran. Mereka menyebut Mbah Bolong sebagai penghancur iman. Di tengah kegaduhan itu, Sunan Ampel muncul dengan wibawanya yang luar biasa. Suasana sempat hening sejenak. Namun kemarahan massa sudah terlanjur berada di titik didih. Sang Sunan memandang Mbah Bolong dengan tatapan yang dalam, sebuah tatapan yang mengandung ujian sekaligus kepercayaan. Beliau memberikan tantangan yang membuat jantung semua orang yang hadir seakan berhenti berdetak. Beliau meminta Mbah Bolong membuktikan kebenaran arah kiblatnya saat itu juga, atau jika tidak, tembok itu akan diruntuhkan dan nama Mbah Bolong akan dihapus dari sejarah pembangunan masjid. Mbah Bolong menarik napas panjang. Ia merasakan detak jantungnya yang berdegup kencang, bukan karena takut pada massa, tapi karena beratnya amanah yang kesatu emban. Ia melihat ke sekeliling, pada wajah-wajah penuh kebencian, pada mata-mata yang menuntut pembuktian nyata. Ia menyadari bahwa logika manusia telah tertutup oleh ego dan kesombongan ilmu. Tidak ada lagi ruang untuk diskusi atau hitungan matematika di tempat ini. Yang tersisa hanyalah kepasrahan total kepada Sang Pencipta alam semesta. Ia berjalan perlahan menuju dinding pengimaman yang menjadi pusat sengketa. Setiap langkahnya diikuti oleh pandangan tajam yang seolah ingin menembus punggungnya. Massa mulai mendekat. Beberapa orang sudah mengangkat palu besar mereka tinggi-tinggi ke udara, bersiap untuk menghancurkan apa yang telah dibangun dengan susah payah. Mbah Bolong berhenti tepat di depan tembok yang kokoh itu. Ia memejamkan mata, bibirnya bergerak tanpa suara, melafalkan doa-doa yang membelah langit. Di saat itulah, suasana menjadi sunyi senyap. Secara tiba-tiba, angin yang tadinya bertiup kencang, seolah berhenti seketika. Mbah Bolong mengangkat tangannya. Jemarinya yang gemetar namun pasti mendekat ke permukaan tembok yang keras. Orang-orang menahan napas, menunggu apa yang akan dilakukan oleh pria yang mereka hina ini. Mereka mengira ia akan meratap atau menyerah. Namun apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Debu di pelataran Masjid Ampel seolah membeku di udara saat jari Mbah Son Haji menyentuh permukaan tembok yang dingin. Ketegangan yang tadinya meledak-ledak dalam bentuk teriakan, kini berubah menjadi keheningan yang menyesakkan dada. Para provokator yang tadi mengacungkan palu besar, kini terdiam. Bukan karena patuh, melainkan karena rasa penasaran yang bercampur dengan kebencian yang masih membara. Di belakang mereka, sang ahli falak senior menyeringai tipis, yakin bahwa sebentar lagi kebohongan pemuda di depannya akan terbongkar, dan ia akan memenangkan harga dirinya kembali. Namun, Mbah Son Haji tidak sedang bertaruh harga diri. Ia sedang mempertaruhkan keimanannya di hadapan Sang Khalik. Narasi kemarahan warga masih terasa panas di telinga. Mereka menganggap Mbah Son Haji adalah penghalang bagi kesempurnaan ibadah mereka. Di tengah sunyinya malam yang merayap, fitnah-fitnah itu terasa lebih tajam dari sembilu. Istri Mbah Son Haji yang berdiri di kejauhan hanya bisa menggenggam erat ujung kainnya. Air matanya jatuh tanpa suara, melihat suaminya dikepung oleh massa yang haus akan pembuktian. Namun, Mbah Son Haji tetap teguh. Ia mulai merapatkan tubuhnya ke dinding pengimaman. Dengan gerakan yang sangat tenang, seolah-olah ia sedang menyapa kawan lama. Ia melubangi tembok tebal itu hanya dengan dua jari tangannya. Terdengar bunyi retakan halus. Semen dan batu bata seolah menyerah dan melunak di bawah sentuhan jarinya yang diberkati. Lubang kecil itu terbentuk, tidak lebih besar dari diameter bola mata manusia. Massa mulai berdesakan, mencoba melihat apa yang dilakukan si tukang kayu ini. Sang ahli falak senior maju dengan langkah angkuh, mencibir bahwa lubang itu hanyalah lubang biasa yang tidak membuktikan apa-apa selain rusaknya dinding masjid. Ia menantang Mbah Son Haji dengan suara lantang, menanyakan di mana letak kebenaran yang ia janjikan. Mbah Son Haji hanya memberikan isyarat pelan agar sang ahli falak mendekatkan matanya ke lubang tersebut. Dengan penuh rasa sombong dan niat untuk mempermalukan Mbah Son Haji, sang ahli falak itu membungkuk dan mengintip ke dalam kegelapan lubang di dinding tersebut. 1 detik pertama, wajah sang ahli falak masih menunjukkan penghinaan. Namun pada detik kedua, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Bola matanya membelalak, seolah-olah
ingin keluar dari kelopaknya. Ia melihat sesuatu yang tidak mungkin secara logika. Melalui lubang kecil di Surabaya itu, ia tidak melihat kegelapan tanah atau bagian luar masjid. Ia melihat hamparan padang pasir yang luas. Ia melihat ribuan manusia berbaju putih yang sedang bertawaf. Dan tepat di tengah pusat pandangannya, berdiri dengan gagah bangunan suci Ka'bah di Mekah. Cahaya keemasan dari Baitullah seolah menembus ruang dan waktu, memancar keluar dari lubang itu dan menyinari wajah sang ahli falak yang kini pucat pasi seperti mayat. Ia jatuh tersungkur. Lidahnya keluh untuk berkata-kata. Masa yang melihat reaksi pemimpin mereka mulai didera rasa takut yang luar biasa. Satu demi satu, mereka yang tadi mencaci maki mulai memberanikan diri untuk mendekat. Mereka melihat hal yang sama. Keajaiban itu nyata. Ka'bah yang jaraknya ribuan mil, melintasi lautan dan benua, kini hadir di depan mata mereka hanya melalui sebuah lubang kecil di dinding masjid. Tangis penyesalan mulai pecah di pelataran. Mereka yang tadi membawa palu untuk menghancurkan tembok, kini menjatuhkan alat-alat mereka dan bersujud di lantai tanah. Mereka menyadari bahwa mereka bukan sedang berhadapan dengan seorang ahli ukur biasa, melainkan dengan seorang kekasih Allah yang penglihatannya tidak lagi terhalang oleh jarak fisik. Namun, drama tidak berhenti di situ. Di tengah gelombang tobat warga, sang tokoh antagonis utama yang memprovokasi massa tidak mau menerima kenyataan begitu saja. Ia merasa karisma dan pengaruhnya runtuh dalam sekejap. Dengan sisa-sisa keberanian yang dipaksakan, ia berteriak bahwa ini adalah sihir tingkat tinggi. Ia menuduh Mbah Son Haji menggunakan bantuan jin untuk menciptakan ilusi mata agar warga tunduk padanya. Ia mencoba memprovokasi kembali massa yang sudah luluh, mengatakan bahwa lubang itu harus segera ditutup agar sihirnya tidak meracuni jiwa warga Surabaya. Ketegangan kembali meningkat saat ia mencoba merebut ember semen dari tangan seorang pekerja dan berlari menuju dinding, berniat menutup lubang karomah itu dengan paksa. Mbah Son Haji tidak bergerak sedikit pun untuk menghalanginya. Ia hanya memandang dengan tatapan iba saat pria itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi untuk melemparkan adukan semen ke lubang tersebut. Tiba-tiba tubuhnya membatu, tangannya kaku di udara, tidak bisa digerakkan seolah-olah otot dan tulangnya telah berubah menjadi besi. Ia mengerang kesakitan. Matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. Massa yang melihat kejadian itu mundur teratur, menyadari bahwa ada kekuatan gaib yang sedang menjaga kesucian tempat tersebut. Ruangan itu kini dipenuhi oleh suara isak tangis dan doa-doa yang terucap dengan tulus. Di sudut lain, Sunan Ampel hanya tersenyum tipis. Beliau tahu bahwa karomah ini diturunkan bukan untuk pamer kekuatan, melainkan untuk meluruskan hati yang bengkok. Mbah Son Haji, yang kini mulai dikenal sebagai Mbah Bolong karena lubang ajaibnya, justru tertunduk lesu. Ia tidak merasa menang. Ia justru merasa berat, karena mulai sekarang, orang-orang tidak lagi melihat masjid sebagai tempat suci untuk beribadah kepada Allah, melainkan sebagai tempat tontonan keajaiban. Ia melihat bagaimana orang-orang mulai memuja lubang itu, berebut untuk sekadar menyentuh bekas sidik jarinya di tembok. Sebuah ujian baru muncul bagi Mbah Bolong. Bagaimana ia bisa mengembalikan fokus umat dari sekadar memuja karomah menuju pengabdian yang tulus kepada Sang Pencipta. Sementara itu, sang provokator yang tubuhnya kaku masih meronta-ronta di lantai, menjadi peringatan nyata bagi siapa saja yang mencoba menantang kekuasaan langit dengan kesombongan bumi. Episode ini ditutup dengan pemandangan ribuan orang yang mulai berdatangan dari pelosok desa, membawa obor yang menerangi malam, berbondong-bondong menuju Masjid Ampel demi melihat secuil cahaya dari Mekah yang menembus tembok Surabaya. Fajar belum lagi sempurna menyingsing di ufuk timur Surabaya, namun pelataran Masjid Ampel sudah berubah menjadi lautan manusia yang gelisah. Kabar tentang tembusnya pandangan mata dari tembok masjid hingga ke jantung kota Mekah telah terbang lebih cepat dari embusan angin laut. Orang-orang dari pelosok dusun, pedagang dari pelabuhan, hingga para pengembara yang baru turun dari kapal, semuanya berdesakan dengan satu tujuan tunggal: melihat lubang ajaib milik Mbah Son Haji. Keadaan yang seharusnya menjadi tempat sujud yang tenang, kini berubah menjadi pasar kerumunan yang bising oleh decak kagum dan bisik-bisik pemujaan yang berlebihan. Mbah Son Haji, yang kini dipanggil dengan sebutan Mbah Bolong oleh setiap mulut yang bicara,
berdiri di pojok serambi dengan hati yang remuk. Ia melihat bagaimana orang-orang mulai melupakan esensi salat. Mereka tidak lagi datang untuk menghamba kepada Sang Khalik, melainkan datang untuk menguji nyali dan memuaskan rasa penasaran mereka pada sebuah lubang di dinding. Beberapa orang bahkan mulai membawa kain putih untuk diusapkan pada tembok pengimaman, berharap mendapatkan berkah yang tidak masuk akal. Mbah Bolong merasa sesak. Karomah yang dianugerahkan Allah kepadanya untuk membungkam peragu, kini justru menjadi ujian baru yang jauh lebih berbahaya. Fitnah pengkultusan. Di tengah kegaduhan itu, muncul kembali riak konflik yang belum tuntas. Jika sebelumnya ia ditantang oleh para ahli falak, kini ia dihadapi oleh sekelompok orang yang merasa terpinggirkan oleh popularitas mendadak masjid ini. Para penjaga makam keramat di wilayah lain dan beberapa dukun yang merasa pengaruhnya luntur mulai menyebarkan isu baru. Mereka menghasut warga bahwa lubang itu adalah pintu gerbang yang bisa menyedot nyawa siapa saja yang melihatnya terlalu lama. Mereka mencoba membangun narasi ketakutan di balik kekaguman. Suasana menjadi sangat ganjil. Di satu sisi orang memuja lubang itu seperti Tuhan baru. Di sisi lain, ada ketakutan yang sengaja dihembuskan untuk menciptakan kekacauan. Ketegangan mencapai puncaknya ketika seorang ibu membawa anaknya yang sedang sakit keras ke depan dinding pengimaman. Dengan suara histeris, ia memohon kepada Mbah Bolong agar diizinkan menempelkan kepala anaknya pada lubang tersebut agar sembuh. Masa Tekjia menunggu apa yang akan dilakukan oleh sang pemilik karomah. Mbah Bolong mendekat dengan langkah berat. Ia melihat mata si ibu yang penuh harap. Namun harapan itu salah alamat. Ia melihat mata si anak yang redup, dan ia melihat ribuan pasang mata di belakangnya yang siap meniru apapun yang ia lakukan. Jika ia mengizinkan, maka jatuhlah umat ini dalam jurang kemusyrikan. Jika ia menolak, ia akan dianggap sebagai pria suci yang tidak punya rasa iba. Dengan suara yang bergetar, namun penuh wibawa, Mbah Bolong memegang pundak ibu tersebut. Ia berkata bahwa kesembuhan tidak datang dari tembok, tidak datang dari lubang, dan tidak datang dari dirinya. Ia mengingatkan bahwa lubang itu hanyalah petunjuk arah, bukan sumber mukjizat. Namun, massa yang sudah terlanjur fanatik tidak mau mendengar logika iman tersebut. Mereka mulai berteriak, mendesak Mbah Bolong untuk menunjukkan kekuatan lainnya. Mereka ingin atraksi, mereka ingin tontonan, mereka ingin keajaiban yang bisa dilihat mata, bukan kedalaman rasa yang dirasakan hati. Di sudut masjid, sang provokator yang sebelumnya kaku tubuhnya, kini sudah bisa bergerak setelah didoakan oleh Sunan Ampel. Namun hatinya masih menyimpan bara dendam yang tidak kunjung padam. Ia mulai berteriak dari tengah kerumunan, memprovokasi bahwa Mbah Bolong sebenarnya takut kekuatan sihirnya habis jika terlalu sering digunakan. Suasana menjadi liar, orang-orang mulai saling dorong untuk mendekati lubang tersebut. Kekacauan fisik tidak terhindarkan lagi. Beberapa penyangga bangunan yang belum kokoh mulai goyang karena terdesak massa. Mbah Bolong melihat bahaya nyata di depan matanya. Bukan hanya bahaya runtuhnya bangunan masjid, tapi runtuhnya akidah umat yang ia cintai. Ia menoleh ke arah Sunan Ampel yang berdiri di kejauhan. Sang Sunan memberikan isyarat halus melalui tatapan matanya. Sebuah kode bahwa ujian ini harus diselesaikan oleh Mbah Bolong sendiri, dengan kebijaksanaan, bukan dengan kekerasan. Mbah Bolong kemudian melangkah maju, tepat ke depan lubang yang menjadi pusat kemelut tersebut. Ia mengangkat kedua tangannya ke atas, meminta perhatian semua orang. Seketika, suasana yang tadinya hiruk-pikuk menjadi sunyi senyap, seolah-olah alam pun ingin mendengar apa yang akan diucapkan oleh sang wali. Mbah Bolong menyatakan bahwa karomah ini adalah ujian baginya dan bagi mereka semua. Ia mengancam akan menutup lubang itu selamanya jika mereka tidak kembali pada tujuan awal mereka datang ke masjid, yaitu untuk bersujud kepada Allah. Namun, ancaman itu justru disambut dengan protes keras. Massa merasa memiliki hak atas keajaiban tersebut. Mereka menganggap lubang itu adalah milik umum, milik rakyat Surabaya, bukan milik Mbah Bolong pribadi. Di saat itulah, sebuah kejadian dramatis kembali terjadi. Seorang lelaki misterius, dengan pakaian serba hitam dan wajah yang tertutup kain, muncul dari balik kerumunan. Ia membawa belanga berisi cairan panas
yang baunya sangat menyengat. Campuran antara aspal dan zat kimia kuno. Dengan gerakan yang sangat cepat, ia mencoba menyiramkan cairan itu ke arah mata Mbah Bolong yang sedang berdiri di depan lubang. Ia ingin membutakan sang wali agar tidak bisa lagi menunjukkan kebenaran. Orang-orang berteriak histeris. Mbah Bolong tidak sempat menghindar karena jarak yang terlalu dekat. Cairan hitam panas itu melesat di udara, mengarah tepat ke wajah pria yang telah memberikan arah pada kiblat mereka. Namun, sesuatu yang melampaui nalar kembali terjadi. Sebelum cairan itu menyentuh kulit Mbah Bolong, cairan panas itu seolah menabrak dinding transparan yang tak terlihat. Aspal panas itu berbalik arah dengan kekuatan 2 kali lipat dan menghantam dada si penyerang hingga ia terlempar keluar dari serambi masjid. Tidak ada satu tetes pun yang mengenai Mbah Bolong. Namun, yang membuat semua orang terkesiap bukan hanya keselamatan sang wali, melainkan apa yang terjadi pada lubang tersebut. Akibat benturan energi yang dahsyat tadi, lubang kecil di dinding itu mengeluarkan cahaya putih yang sangat terang, menyilaukan siapa saja yang melihatnya. Cahaya itu begitu kuat hingga menembus sela-sela atap masjid dan membubung tinggi ke langit Surabaya, membuat malam yang gelap berubah menjadi terang benderang seperti siang hari. Warga jatuh bersimpuh, menutup mata mereka karena tidak kuat menahan silau. Dalam kebutaan sementara itu, suara Mbah Bolong terdengar menggema ke seluruh penjuru mata angin. Ia membacakan ayat-ayat tentang keesaan Tuhan dan kerinduan pada Baitullah. Saat cahaya itu perlahan memudar, orang-orang memberanikan diri membuka mata. Mereka melihat Mbah Bolong masih berdiri di sana. Namun, wajahnya nampak sangat letih. Ia memandang lubang itu dengan tatapan perpisahan. Ia menyadari bahwa selama lubang itu ada, fitnah akan terus membayangi. Ia harus mengambil keputusan paling sulit dalam hidupnya. Melestarikan bukti keajaiban itu sebagai warisan sejarah, atau melenyapkannya demi keselamatan iman orang banyak. Episode ini berakhir dengan Mbah Bolong yang mengambil segenggam semen basah. Tangannya bergetar hebat saat ia bersiap menutup jendela menuju Mekah tersebut. Sementara massa berteriak histeris mencoba mencegahnya. Segenggam semen basah di tangan Mbah Son Haji terasa seberat bongkahan gunung. Di depannya, lubang kecil yang menembus ruang menuju Mekah itu masih memancarkan aura ketenangan yang kontras dengan kegaduhan di pelataran masjid. Ribuan orang menahan napas. Ada yang menangis memohon agar lubang itu jangan ditutup. Sementara yang lain masih terpaku oleh cahaya sisa kejadian tadi. Mbah Son Haji tahu, jika ia menutup lubang ini, ia akan dianggap sebagai penghancur harapan oleh massa yang fanatik. Namun jika ia membiarkannya, ia sedang membiarkan sebuah berhala baru tumbuh. Di dalam rumah Tuhan, suara teriakan keberatan pecah bagai guntur. Orang-orang maju merangsek, mencoba meraih jubah Mbah Son Haji. Mereka berteriak bahwa lubang itu adalah milik umat. Sebuah bukti bahwa tanah Jawa telah diberkati. Para pedagang yang sudah mulai menggelar dagangan di sekitar masjid karena ramainya pengunjung pun ikut berteriak paling kencang. Bagi mereka, lubang itu adalah sumber rezeki. Konflik bergeser dari masalah kiblat menjadi masalah ketamakan manusia yang dibungkus dengan alasan agama. Mbah Son Haji menatap mereka dengan tatapan mata yang dipenuhi kesedihan mendalam. Ia melihat betapa tipisnya batas antara kekaguman pada kebesaran Tuhan dan pemujaan pada sebuah benda fisik. Di tengah kekacauan itu, muncul sosok antagonis baru yang selama ini bergerak di balik bayangan. Ia adalah seorang bangsawan lokal yang merasa pengaruh politiknya tergerus oleh wibawa para wali. Dengan pakaian kebesaran yang berkilau, ia berjalan membelah kerumunan dengan kawalan prajurit bersenjata. Ia tidak datang untuk sujud, melainkan untuk menguasai. Ia mengumumkan dengan suara lantang bahwa mulai saat ini, area tembok pengimaman berada di bawah perlindungannya. Ia berencana memungut pajak bagi siapa saja yang ingin melihat ke dalam lubang tersebut. Inilah puncak dari fitnah duniawi yang dikhawatirkan oleh Mbah Son Haji. Karomah yang suci kini hendak dijadikan komoditas oleh tangan-tangan yang kotor. Mbah Son Haji menoleh ke arah Sunan Ampel yang masih berdiri tenang di sudut masjid. Sang guru hanya mengangguk pelan, memberikan isyarat bahwa keputusan sepenuhnya ada di tangan muridnya. Mbah Son Haji memejamkan mata sebentar, mencari kekuatan dalam zikir yang tak putus dalam batinnya. Tiba-tiba, ia menggerakkan tangannya, bukan untuk menutup lubang dengan semen,
melainkan untuk melakukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Ia mengundang sang bangsawan dan para provokator untuk maju ke depan. Ia meminta mereka melihat sekali lagi ke dalam lubang itu sebelum ia mengambil tindakan akhir. Sang bangsawan maju dengan langkah angkuh, tersenyum penuh kemenangan karena merasa telah berhasil mengintimidasi sang wali. Ia mendekatkan matanya ke lubang kecil itu dengan bayangan emas dan kekuasaan di benaknya. Namun, apa yang ia lihat bukanlah Ka'bah yang bercahaya. Wajahnya yang semula sombong berubah menjadi biru legam. Matanya melotot ketakutan. Di dalam lubang itu, ia tidak lagi melihat Mekah, melainkan melihat gambaran dirinya sendiri yang sedang disiksa di dalam liang lahat yang sempit dan penuh ular. Ia berteriak histeris, jatuh terjengkang ke belakang, hingga mahkota di kepalanya terlempar ke debu. Masa menjadi kacau. Mereka tidak mengerti mengapa pemandangan yang tadinya indah kini berubah menjadi teror bagi orang tertentu. Bason Haji berdiri dengan tegak, suaranya menggelegar, melampaui riuh rendah manusia di sana. Ia menjelaskan bahwa lubang ini adalah cermin hati. Siapa yang melihat dengan iman akan melihat kesucian. Namun siapa yang melihat dengan ketamakan dan kesombongan hanya akan melihat kehancuran dirinya sendiri. Seketika, ketakutan mulai merambat ke setiap orang yang hadir. Mereka yang tadinya berebut ingin melihat, kini mundur teratur. Takut jika hati mereka yang kotor akan menampakkan nasib buruk di dalam lubang itu. Momen dramatis ini digunakan Bason Haji untuk memberikan pelajaran terakhir. Ia mengatakan bahwa iman tidak boleh bergantung pada sebuah lubang di dinding. Jika tembok ini hancur, apakah iman mereka juga akan hancur? Jika mata mereka buta, apakah mereka akan berhenti mencari Tuhan? Kata-katanya meresap ke dalam sanubari warga seolah-olah setiap kalimat adalah tetesan air di tanah yang gersang. Isak tangis penyesalan mulai terdengar. Kali ini bukan karena takut pada hukuman, tapi karena malu atas kedangkalan iman mereka sendiri. Namun, sang bangsawan yang merasa dipermalukan di depan umum tidak tinggal diam. Meskipun gemetar, ia memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Bason Haji atas tuduhan melakukan guna-guna. Ujung tombak dan keris terhunus mengarah pada dada sang wali. Para pengikut setia Bason Haji mulai membentuk barisan perlindungan, siap tumpah darah demi membela guru mereka. Suasana masjid yang suci berubah menjadi medan perang yang siap meledak. Udara terasa sangat panas. Seakan-akan langit juga ikut marah melihat ketidakadilan ini. Di saat keris hampir menyentuh kulit Bason Haji, secara tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari arah tembok pengimaman. Bukan karena serangan fisik, tapi karena getaran energi yang luar biasa. Seluruh bangunan masjid bergetar hebat, seolah-olah ada gempa bumi yang hanya melanda tempat itu. Orang-orang berjatuhan, kehilangan keseimbangan. Dari lubang kecil itu, keluar hembusan angin yang sangat wangi, aroma misik yang belum pernah dikenal di tanah Jawa. Angin itu berputar melingkari Bason Haji, melontarkan senjata-senjata para prajurit hingga terlepas dari tangan mereka. Dalam keremangan debu yang berterbangan, Bason Haji kembali mengangkat tangannya yang berisi semen basah. Dengan satu gerakan cepat dan mantap, ia menempelkan semen itu ke lubang tersebut. Ia tidak hanya menutup lubang itu secara fisik, tapi ia juga membacakan doa pengunci agar karomah itu tersembunyi dari mata manusia yang belum siap. Seketika itu juga, getaran berhenti. Suasana kembali sunyi. Cahaya yang tadinya menyilaukan menghilang, meninggalkan dinding pengimaman yang nampak biasa saja. Seolah-olah tidak pernah ada keajaiban di sana. Masa terdiam dalam kegelapan fajar yang mulai menyingsing. Bason Haji berdiri dengan sisa-sisa tenaganya. Tubuhnya nampak sangat letih, namun matanya memancarkan kedamaian yang luar biasa. Ia telah menyelamatkan umat dari kesyirikan, meski ia tahu bahwa namanya mungkin akan dibenci oleh mereka yang kehilangan tontonan. Namun, drama belum benar-benar berakhir. Saat sang bangsawan mencoba bangun untuk kembali menyerang, ia menyadari bahwa ia tidak lagi bisa bicara. Lidahnya keluh, hanya suara erangan tanpa makna yang keluar dari mulutnya. Episode ini ditutup dengan pemandangan Bason Haji yang berjalan perlahan meninggalkan masjid sementara. Orang-orang mulai bersujud melakukan syalat subuh pertama dengan arah kiblat yang telah benar. Namun dengan hati yang kini harus mereka bangun sendiri tanpa bantuan lubang ajaib. Mereka kini menyadari
bahwa arah kiblat yang sesungguhnya bukanlah di dinding, melainkan di dalam ketulusan niat. Pagi menyapa Surabaya dengan sisa-sisa ketegangan yang masih menggantung di udara. Meski lubang ajaib itu kini telah tertutup rapat oleh lapisan semen yang mulai mengeras, desas-desus tidak lantas berhenti mengalir. Masjid Ampel kini berdiri dengan arah kiblat yang mantap. Namun di luar sana, badai fitnah baru sedang dikonstruksi oleh mereka yang merasa harga dirinya terinjak oleh keajaiban semalam. Mbah Son Haji, yang kini memikul gelar Mbah Bolong sebagai beban sekaligus anugerah, memilih untuk mengasingkan diri di sudut masjid. Ia tidak merayakan kemenangannya, karena baginya, karomah yang tampak oleh mata adalah ujian yang jauh lebih berat daripada kemiskinan harta. Drama berlanjut ketika para ahli falak yang sejak awal menaruh dendam mulai bergabung dengan sisa-sisa pengikut bangsawan yang kini bisu. Mereka membangun persekutuan gelap untuk menjatuhkan Mbah Son Haji secara sistematis. Kali ini, mereka tidak lagi menggunakan kekerasan fisik, melainkan menggunakan senjata yang lebih mematikan. Hukum dan logika yang diputarbalikkan. Mereka mengirim utusan ke pusat-pusat kekuasaan, menuduh bahwa Mbah Son Haji sedang membangun sekte baru yang menyembah dinding. Mereka menyebarkan kabar bahwa apa yang dilihat warga di dalam lubang itu sebenarnya adalah tipuan cermin dan jin yang bertujuan untuk melemahkan kesetiaan rakyat pada ajaran lama. Mbah Son Haji menghadapi ujian batin yang luar biasa. Ia melihat bagaimana beberapa muridnya mulai ragu setelah mendengar penjelasan logis yang dibuat-buat oleh para ahli falak tersebut. Tekanan sosial kembali menghimpitnya. Di pasar-pasar, orang mulai berdebat lagi. Sebagian besar masih percaya. Namun benih-benih keraguan yang ditanam oleh para pembenci mulai tumbuh. Suatu siang, sekelompok ulama dari wilayah lain datang untuk melakukan tabayun atau klarifikasi. Mereka datang dengan membawa kitab-kitab tebal dan peralatan ukur bintang yang paling mutakhir di zaman itu. Mereka ingin membuktikan secara ilmiah apakah arah yang ditentukan Mbah Son Haji benar-benar akurat atau hanya sekadar kebetulan yang dibalut mistis. Momen ini menjadi sangat dramatis karena Mbah Son Haji tidak melawan dengan kata-kata. Ia mempersilahkan para ulama dan ahli ukur itu untuk naik ke atas menara dan menggunakan perhitungan mereka sendiri. Ketegangan memuncak saat matahari berada tepat di titik kulminasi. Para ahli falak penantang mulai menghitung bayangan, menarik garis lurus di atas tanah, dan mencocokkannya dengan posisi matahari dan bintang-bintang yang mereka catat sebelumnya. Mbah Son Haji hanya duduk bersila di bawah pohon sawo, memutar butiran tasbihnya dengan tenang. Ia tahu bahwa kebenaran sejati tidak akan pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan, karena keduanya berasal dari sumber yang sama. Hasilnya mengejutkan semua orang yang hadir. Setelah dilakukan pengukuran berulang kali oleh pihak yang paling skeptis sekalipun, hasilnya tetap sama. Arah kiblat Masjid Ampel yang ditentukan oleh Mbah Son Haji adalah titik paling presisi yang pernah mereka temukan, jauh lebih akurat daripada masjid-masjid lain yang dibangun dengan teknologi paling modern saat itu. Para ulama tersebut terdiam. Mereka saling pandang dalam keheranan yang mendalam. Bagaimana mungkin seorang pria yang tidak pernah mengenyam pendidikan di pusat-pusat peradaban falak dunia bisa menentukan titik koordinat sejauh ribuan mil dengan akurasi yang nyaris sempurna? Namun, bukannya meminta maaf, sang ahli falak senior yang memimpin rombongan itu justru merasa semakin terpojok. Dalam keputusasaannya, ia melakukan tindakan nekat. Ia menantang Mbah Son Haji untuk melakukan hal yang lebih gila. Menentukan waktu gerhana matahari yang akan datang sebagai bukti bahwa ia benar-benar menguasai ilmu langit. Ini adalah jebakan. Jika Mbah Son Haji menjawab dan salah, ia akan dianggap penipu. Jika ia menolak, ia dianggap hanya beruntung soal kiblat. Disinilah Mbah Son Haji menunjukkan kedalaman makrifatnya. Ia tidak menjawab dengan angka atau tanggal. Ia justru mengajak penantangnya itu untuk melihat ke dalam sebuah bejana air yang tenang. Di dalam pantulan air itu, secara tiba-tiba dan tanpa penjelasan logika, sang ahli falak melihat bayangan langit yang bergerak sangat cepat. Ia melihat peredaran bulan dan matahari yang meliuk-liuk seperti tarian kosmis. Dalam penglihatan batin yang dibukakan oleh Mbah Son Haji, sang penantang melihat betapa kecilnya ilmu manusia dibandingkan dengan luasnya semesta. Ia melihat betapa sombongnya ia yang selama ini merasa paling tahu tentang langit,
Padahal ia hanya melihat kulitnya saja. Sang ahli falak itu jatuh pingsan karena tidak sanggup menahan beban informasi spiritual yang masuk ke kepalanya. Kejadian ini membuat para pembenci Mbah Son Haji mulai tercerai-berai. Namun, bagi Mbah Son Haji sendiri, ini adalah titik lelah yang memuncak. Ia merasa bahwa selama ia masih dianggap memiliki keajaiban, orang-orang tidak akan pernah belajar tentang pentingnya proses dan usaha. Ia meminta izin kepada Sunan Ampel untuk berhenti menunjukkan segala bentuk keanehan. Ia ingin dikenal sebagai Son Haji yang biasa, yang bekerja dengan kayu dan batu, yang syalat dengan khusyuk, tanpa harus melihat Mekah dari balik tembok. Ia ingin karomah itu terkubur bersama lubang yang telah ditutupnya. Episode ini ditutup dengan sebuah pemandangan mengharukan. Mbah Son Haji mulai mengajar anak-anak kecil di pelataran masjid tentang cara menghitung arah mata angin menggunakan metode sederhana yang ia temukan. Ia mencoba mewariskan ilmu falaknya agar di masa depan tidak perlu ada lagi dinding yang dilubangi hanya untuk membuktikan sebuah kebenaran. Namun, di tengah kedamaian yang baru saja ia bangun, sebuah ancaman besar mulai muncul dari kejauhan. Sang bangsawan yang bisu ternyata telah mengirimkan pesan rahasia kepada tentara kerajaan yang lebih besar untuk menghancurkan Masjid Ampel karena dianggap sebagai pusat pemberontakan spiritual. Langit Surabaya di atas muara sungai seolah berubah menjadi kelabu besi. Suara gemuruh bukan berasal dari guntur, melainkan dari derap kaki kuda dan denting senjata pasukan kiriman penguasa yang termakan hasutan. Kabar bahwa Masjid Ampel telah menjadi pusat kekuatan baru yang mengancam otoritas duniawi telah memicu perintah penghancuran. Dari kejauhan, kepulan debu yang membubung tinggi menandakan bahwa pasukan besar itu sudah berada di gerbang pemukiman. Massa yang sebelumnya mengerumuni masjid untuk mencari berkah, kini lari kocar-kacir ketakutan. Hanya sedikit yang bertahan. Mereka yang hatinya telah terikat pada kebenaran yang dibawa oleh Mbah Son Haji. Mbah Son Haji berdiri di depan gerbang masjid yang masih setengah jadi itu. Ia tidak memegang pedang, tidak juga memegang perisai. Tangannya hanya menggenggam tasbih kayu yang permukaannya sudah halus karena sering disentuh. Di belakangnya, para santri dan warga yang setia gemetar hebat. Mereka melihat kilatan tombak yang terpantul sinar matahari sore. Sang bangsawan yang lidahnya keluh kini berada di atas kuda, menunjuk-nunjuk ke arah dinding pengimaman dengan tatapan penuh dendam yang tak sanggup ia ucapkan. Baginya, tembok itu harus hancur agar sisa-sisa rasa malunya terkubur bersama reruntuhan batu bata. Pemimpin pasukan maju ke depan. Seorang panglima dengan wajah bopeng yang telah memenangkan banyak pertempuran. Ia berteriak agar semua orang keluar dan membiarkan masjid itu diratakan dengan tanah. Ia menyebut tempat ini sebagai pusat sihir yang menyesatkan rakyat. Mbah Son Haji melangkah maju beberapa tindak. Suaranya terdengar sangat tenang, namun memiliki daya tekan yang membuat kuda-kuda pasukan itu mendengus gelisah. Ia menyatakan bahwa masjid ini adalah rumah Tuhan, dan siapapun yang mencoba merobohkan arah kiblat yang telah lurus, maka ia sedang berhadapan dengan pemilik langit dan bumi. Sang panglima tertawa meremehkan. Ia memerintahkan pasukannya untuk menarik tali besar yang telah dikaitkan pada tiang-tiang utama masjid. Puluhan kuda dipacu untuk menarik paksa bangunan suci itu. Ketegangan mencapai puncaknya. Warga yang melihat kejadian itu hanya bisa menangis dan bersujud, memohon keajaiban sekali lagi. Namun, Mbah Son Haji justru duduk bersimpuh di tanah. Ia tidak meminta lubang itu terbuka kembali. Ia tidak meminta cahaya menyilaukan muncul. Ia hanya berbisik pada tanah yang ia duduki. Sebuah doa rahasia yang ia simpan untuk saat paling genting dalam hidupnya. Tiba-tiba, saat tali-tali itu menegang dan kuda-kuda mulai memacu tenaga, sebuah fenomena ganjil terjadi. Bumi di bawah kaki pasukan itu seolah-olah berubah menjadi rawa yang sangat dalam. Kaki-kaki kuda terperosok ke dalam tanah yang melunak secara tidak wajar. Semakin mereka meronta, semakin dalam mereka tenggelam. Pasukan yang tadinya gagah berani kini panik luar biasa. Senjata-senjata mereka jatuh ke dalam lumpur hisap yang muncul secara tiba-tiba di pelataran masjid. Namun, yang membuat semua orang terpana adalah bangunan masjid itu sendiri. Meskipun ditarik oleh puluhan kuda,
Bangunan itu tidak bergeser 1 senti pun. Ia seolah-olah telah menyatu dengan inti bumi, menjadi pilar yang tidak bisa digoyahkan oleh kekuatan manusia manapun. Sang bangsawan yang sombong itu terlempar dari kudanya dan mendarat tepat di depan kaki Mbah Son Haji. Dalam posisi tersungkur dan penuh lumpur, ia melihat sosok Mbah Son Haji bukan lagi sebagai pemuda tukang kayu, melainkan sebagai gunung yang sangat besar dan kokoh. Ketakutan yang amat sangat melumpuhkan sarafnya. Sang panglima pasukan yang melihat fenomena tak masuk akal ini, segera memerintahkan pasukannya untuk mundur dan memotong tali-tali mereka. Mereka menyadari bahwa tempat ini dijaga oleh sesuatu yang melampaui pemahaman militer mereka. Mereka melarikan diri dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, meninggalkan sang bangsawan yang masih menggigil di tanah. Mbah Son Haji mendekati pria yang telah memfitnahnya itu. Ia tidak membalas dendam. Dengan tangan yang tadi melubangi tembok menuju Mekah, ia mengangkat tubuh sang bangsawan dan membersihkan lumpur dari wajahnya. Secara tiba-tiba, lidah pria itu menjadi lemas kembali. Ia bisa bicara. Namun, kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya bukanlah makian, melainkan pengakuan dosa yang diiringi isak tangis yang memilukan. Ia bersaksi di hadapan semua orang bahwa Mbah Son Haji adalah kekasih Allah yang benar arahnya. Fitnah itu pun gugur di tempat ia dilahirkan. Masa-masa setelah kejadian itu adalah masa-masa kedamaian yang mendalam. Mbah Son Haji kembali ke kehidupannya yang bersahaja. Ia menolak semua pemberian harta dan gelar dari mereka yang ingin menebus kesalahan. Ia tetap dikenal sebagai Mbah Bolong, namun bukan lagi karena lubang ajaib yang pernah ia buat, melainkan karena ia telah melubangi ego dan kesombongan manusia dengan kelembutan hatinya. Lubang di tembok itu tetap tertutup rapat, tertutup oleh semen dan waktu. Namun, arah kiblat Masjid Ampel tetap menjadi patokan yang tak pernah meleset sedikit pun hingga berabad-abad kemudian. Cerita berakhir dengan pemandangan Mbah Son Haji yang sudah lanjut usia, duduk di pelataran masjid sambil menatap ke arah tembok pengimaman yang legendaris itu. Ia tersenyum karena ia tahu karomah yang sesungguhnya bukan terletak pada apa yang bisa dilihat oleh mata lewat lubang di dinding, tapi pada bagaimana ribuan orang kini bisa bersujud dengan hati yang tenang menghadap ke arah yang benar. Ia telah membungkam para peragu bukan dengan kekuatan, tapi dengan kebenaran yang tak terbantahkan. Warisannya bukan hanya sekadar lubang atau arah bangunan, melainkan sebuah keyakinan bahwa jika hati sudah lurus menghadap Sang Pencipta, maka seluruh semesta akan tunduk membantunya. Namanya abadi, sebagai penjaga kiblat, sang penembus ruang dan waktu yang mengajarkan bahwa Mekah bisa ditemukan di mana saja, selama hati tidak lagi memiliki lubang keraguan.